Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didah Farida dengan 3 digit NIM terakhir 084, Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum sekada yang berjudul Komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Rexroth Control X plus Schneider. Pada pertama-tama kita mengetahui dulu apa latar belakang dari praktikum ini. Jadi, proses produksi di dunia industri melibatkan berbagai perangkat seperti PLC, HMI, dan sebagainya, agar proses pemantauan dan pengendalian dapat berjalan secara terintegrasi. Nah, komunikasi data sangat dibutuhkan antara perangkat-perangkat tersebut. Nah, salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan dalam dunia industri yaitu Modbus TCP, karena Modbus TCP mampu menghubungkan perangkat melalui jaringan Ethernet atau IP dan mendukung pertukaran data dengan konsep master-slave. Nah, pada praktikum ini, sistem dibuat untuk mengintegrasikan PLC Bus Rexroth Control X sebagai master dan PLC Schneider sebagai slave. Nah, untuk memudahkan proses integrasi komunikasi, digunakan juga Node-RED pada Control X sebagai media pemrograman berbasis flow. Nah, Node-RED ini digunakan untuk melakukan pengiriman data Modbus dan juga melakukan subscribe data dari Control X melalui data layer subscribe sehingga kontrol dapat berjalan otomatis sesuai dengan logika yang dibuat. Nah, selain itu, sistem juga dioperasikan melalui HMI web, eh, atau Human Machine Interface menggunakan software WebIQ sehingga praktikan dapat menyalakan motor melalui tombol on pada HMI dan verifikasi output pada Schneider. Oke, selanjutnya yang kedua ada tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama praktikan memahami konsep komunikasi Modbus TCP/IP dengan metode master slave. Yang kedua, praktikan dapat mengimplementasikan komunikasi Modbus TCP antara PLC bus Rexroth Control X sebagai master dan PLC Schneider sebagai slave. Yang ketiga, praktikan membuat dan menguji flow komunikasi menggunakan Node-RED untuk mengirim perintah dan data melalui Modbus TCP. Yang keempat, praktikan menggunakan data layer subscribe pada Control X untuk membaca data yang diperlukan sebagai input control. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu praktikan dapat mengoperasi sistem melalui HMI melalui WebIQ sehingga motor dapat dikontrol melalui tombol on atau off dan hasilnya dapat dipantau pada PLC Schneider. Nah, eee, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu SCADA. SCADA memiliki kepanjangan Supervisory Control dan Data Acquisition. Nah, SCADA ini merupakan sistem yang mengintegrasi software, komputer, dan sistem kontrol untuk memungkinkan penggunaannya dalam memonitor, mengumpulkan data, mengontrol peralatan dari jarak jauh. Nah, melalui media seperti kabel, frekuensi radio, atau bahkan jaringan internet. SCADA memfasilitasi pengawasan operasional secara real-time dari berbagai lokasi. Nah, sistem ini juga memanfaatkan antarmuka grafis, eee, atau kita sebut GUI yang user friendly untuk memvisualisasikan kondisi sistem industri. Nah, serta memungkinkan para operator untuk merespons perubahan kondisi dengan cepat dan efisien. Nah, SCADA dalam praktikum ini yaitu sistem yang digunakan untuk monitoring dan kontrol motor lewat tampilan HMI WebIQ dengan komunikasi data menggunakan Modbus TCP melalui Node-RED. Ini merupakan komponen dan bagian SCADA, ada MTU, Master Terminal Unit, jaringan komunikasi, RTU, dan field device. Lalu yang selanjutnya ada Modbus TCP/IP. Apa itu Modbus TCP/IP? Yaitu protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan PLC bus Rexroth Control X dengan PLC Schneider melalui jaringan Ethernet atau LAN. Nah, sehingga data dan perintah kontrol bisa dikirim dan diterima. Modbus TCP/IP melakukan pertukaran data dan pengiriman perintah kontrol antar perangkat dengan konsep master-slave, di mana Control X bertindak sebagai master, yaitu yang mengirim perintah, sedangkan Schneider sebagai slave yang menerima perintah dan menjalankan output sesuai instruksi. Nah, dengan menggunakan Modbus TCP/IP ini, sistem dapat mengontrol motor atau output coil pada Schneider dari Control X secara terintegrasi melalui jaringan. Lalu selanjutnya ada HMI atau Human Machine Interface, yaitu antarmuka yang digunakan operator atau praktikan untuk memantau dan mengendalikan sistem atau mesin melalui tampilan layar. Nah, pada praktikum ini HMI yang digunakan adalah WebIQ, yaitu Eee, yang berfungsi sebagai media monitoring dan kontrol sistem. Melalui HMI ini, praktikan dapat memberikan perintah start dan stop, nah, untuk menjalankan atau menghentikan proses, serta melihat status indikator seperti TLB1 dan TLB2.
Nah, ini mohon maaf, kepotong. Lalu selain itu, HMI juga menampilkan nilai proses secara real time melalui gauge seperti temperatur, yaitu suhu ini, temperatur di atas, dan humidity atau kelembapan yang bawah, sehingga, kita bisa memantau, kondisi sistem dengan mudah tanpa harus, langsung mengakses PLC. Oke, selanjutnya ada Node-RED. Node-RED merupakan platform pemrograman berbasis flow atau alur yang digunakan untuk menghubungkan perangkat, membaca data, dan mengirim perintah secara visual menggunakan blok-blok atau yang kita sebut node. Nah, Node-RED juga mempermudah pembuatan logika kontrol tanpa perlu menulis kode panjang karena pengguna cukup menyusun node sesuai kebutuhan. Nah, pada praktikum ini Node-RED digunakan sebagai media untuk mengatur komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Bus Recruit Control X dan PLC Schneider. Nah, Node-RED juga berfungsi untuk mengirim data perintah Modbus, misalnya menulis nilai ke coil atau register, serta melakukan subscribe data dari Control X melalui data layer subscribe, sehingga sistem dapat berjalan otomatis sesuai logika yang dibuat dan dapat dikontrol melalui HMI Web IQ. Lalu selanjutnya PLC Bus Rexroth eee, merupakan PLC utama yang menjadi pusat kontrol dan komunikasi sistem. Nah, PLC ini juga Bus Rexroth sebagai master yang mengirim perintah melalui Modbus TCP/IP menggunakan Node-RED ke PLC Schneider Modicon M221 sebagai slave. Selain itu, Control X juga menjadi penghubung antara HMI Web IQ dan PLC Schneider, sehingga praktikan dapat menyalakan motor berupa lampu melalui HMI dan perintah tersebut diproses oleh Control X sebelum dikirim ke Schneider. Nah, ini selanjutnya ada PLC Schneider. Ini merupakan tampilan fisiknya. Nah, PLC Schneider yang digunakan yaitu Schneider Modicon M221 yang berfungsi sebagai slave, di mana eee, menerima perintah dari PLC Bus Rexroth Control X yang sebagai master. Nah, dia mengeksekusi perintah tersebut pada bagian output, misalnya mengaktifkan mengaktifkan koil untuk menyalakan motor. Nah, terus penggunaan Modicon M221 ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa PLC Schneider dapat diintegrasikan dengan perangkat dari vendor lain atau brand lain melalui protokol komunikasi standar seperti Modbus TCP/IP. Selanjutnya case yang akan dibahas yaitu sistem kontrol otomatis pengisian dan pengurasan tangki air yang dikendalikan melalui dua valve, yaitu MV1 dan MV2, serta satu motor dengan bantuan sensor level TLB1 upper level switch dan TLB2 lower level switch. Nah, jadi pertama-tama eee, ketika tombol start ditekan, MV1 akan membuka untuk mengisi tangki dan setelah 5 detik motor mulai bekerja. Nah, motor akan on. Nah, lalu proses pengisian berlangsung hingga air mencapai sensor TLB1. Ketika sudah nyampe TLB1, kemudian MV1 menutup dan motor berhenti. Nah, setelah itu MV2 membuka dan menguras tangki sampai air turun melewati sensor TLB2, lalu MV2 akan menutup. Siklus pengisian dan pengurasan ini akan berulang selama 4 kali, dan setelah selesai sistem akan menyalakan lampu indikator N serta membunyikan buzzer. Nah, sistem ini juga menampilkan monitoring suhu dan kelembapan pada HMI dalam bentuk radial gauge. Oke, langsung saja kita masuk ke, praktikumnya. Nah, yang pertama kita membuat, ladder, atau program, PLC Bus Rexroth. Di sini, kita sudah buat. Nah, pertama-tama ini merupakan ruang 1, di mana ada start, MV1, MV2, K1, K2, MV1 dengan output-nya MV1, di mana, ruang 1 ini berfungsi untuk, membuka valve 1 saat proses mulai dan menjaga MV1 tetap on. Nah, lalu yang kedua ada, eee, ketika motor baru hidup, setelah MV1 terbuka selama 5 detik. Nah, jika MV1 on, maka timer, T-on berjalan selama 5 detik, kemudian akan menyalakan motor. Lalu yang ruang ketiga yaitu menentukan kondisi tangki, sudah penuh. Jika sensor, lower level yaitu TLB2 sudah on, dan sensor TLB1 yaitu upper level on, maka coil K1 akan on. Nah, lalu ruang keempat yaitu membuka MV2 untuk menguras air setelah pengisian selesai. Saat kondisi lower level sudah on, eee, maka MV1 sudah tidak aktif. Nah, serta buzzer tidak aktif dan MV2 yang on. Lalu yang kelima yaitu menampilkan nilai analog eee, dari input analog atau persen pembukaan si MV2. Lalu yang ruang 6 itu menghitung siklus operasi sampai
4 kali, yaitu counternya. Lalu yang ketujuh ada, aktivasi buzzer saat, cycle selesai, jadi setelah 4 kali dia buzzer akan bunyi, buzzer on. Nah, yang kedelapan yaitu, menyalakan lampu N, kalau udah 4 kali dia akan nyala nih berdua. Lalu yang kedelapan eh, sorry yang ke-10. Nah ini, room 10 ini, membuat buzzer dan indikator berhenti otomatis setelah 5 detik. Nah, jika K2 on, T-on itu satu nyala. Nah, setelah selesai coil off akan on. Nah, off ini buat mematikan si buzzer dan lampu. Lalu room 11 ini merupakan, mengambil data suhu untuk ditampilkan di HMI, ini ada suhunya nih. Nah, yang ke-13 ini room 13 yaitu untuk, mengambil data kelembapan, untuk ditampilkan ke HMI. Di sini, sudah. Oke, selanjutnya ada, PLC Schneider, ini merupakan rangkaiannya. Nah, saya akan menjelaskan, bagaimana cara konfigurasi si PLC Schneider. Ini kita silang-silang aja. Nah, pada properties kita, klik ini, inactive, lalu kita klik apply, lalu di konfigurasi kita menggunakan, eee, apa, PM221CE16R. Nah ini, klik enter, yes. Nah, dia akan berubah. Terus, pada halaman ini, programming, kita, nambahin kontak, terus, sorry, salah ini. Kita pilih yang, right. Ini ini aja lagi. Nah, kita masuk-masukin dulu aja deh. Mmm, langsung ke coil. Nah, lanjut kita tambah room, add room, klik kanan terus add room. Nah, kita tambah kontak lagi di sini, langsung ke coil, langsung ke output. Nah, kita jangan lupa, eee, pengelamatan yang address ini. Nah, itu di sini M50. Lalu di sini, M51, M51, sorry. Lalu di room, ini yang kedua, address-nya itu M10 dan output-nya yaitu Q. Q titik, Q 0,3, sorry. Nah, dan kita menyeting si ininya, apakah sudah sesuai satu 100, object type-nya sudah, quantity-nya 1, nah sudah sesuai. Nah, dia nah, sudah sesuai dengan, ladder PLC ini. Lanjut, eee, lanjut ke, node-RED. Oke, pada node-RED kita klik 3 titik di atas, garis di atas, terus cari node-RED, Modbus, node-RED contrib Modbus, kita install. Nah, install, kita tunggu, terus, akan dia loading install. Nah, dia akan muncul, eee, sebagai berikut. Terus, kita itu juga
Method Control X Automation. Nah, dia akan muncul juga. Lalu close, kita close. Nah, akan bertambah. Nah, pada sebelah kiri bawah dia data layer subscribe. Nah, kita ubah namanya Rexroad. Lalu add. Nah, ininya petnya kita masukkan juga. Lalu Modbus Writer. Nah, kita sambungkan dulu. Nah, lalu kita namakan itu cek 1, terus unit ID-nya 1, terus pakai yang 5, yang for single coil, terus address-nya 10. Terus ini dat, lalu close. Nah, habis itu kita tambahkan, lalu debug. Nah, kita sambungkan juga dari write. Lalu ini true, dan yang satu lagi false. Boolean, lalu ganti false. Oke, lanjut. Kita sambungkan juga ke si cek 1. Nah, sudah, lalu kita buat ya untuk yang kedua, sama kita namakan dulu juga Rexroad. Lalu path-nya. Nah, udah, lalu sambungkan. Nah, ini sama juga cek 1, terus unit ID-nya 1, FT-nya 5, adresnya 10. Nah, ini alamatnya 192.168 150 at. Oke, lalu pakai si debug, lalu disambungkan juga. Oke, selanjutnya yaitu Nah, HMI pada yang web IQ Designer. kedua Ini itu merupakan untuk tampilannya mengubah pada dari Modbus software ke web IQ PLC. Designer. Ada berupa button start, stop, lalu ada toggle button Lalu kita TLB1, TLB2, deploy. dan ini merupakan radial gauge untuk si temperatur, dan ini radial gauge untuk humidity atau kelembapan. Nah, ini data ini diambil menggunakan sensor SHT. Lalu selanjutnya ini merupakan hasil pengujian atau hasil akhirnya. Jadi pertama-tama kita klik start, ini sama jadinya tampilannya tuh di HMI PLC Rexroot sama PLC apa dan laptop. Nah, awal mula kita start. Nah, dia akan menyala. Nah, selama 5 detik tunggu, maka si motor pada Schneider ini akan menyala. Nah, saat TLB1 ditekan, TLB2 ditekan sebanyak 4 kali, maka dia akan dia akan menghidupkan lampu N dan buzzer. Nah, sudah deh. Lalu akan off. Oke, selanjutnya kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan bahwa komunikasi Modbus TCP/IP berhasil diterapkan untuk mengintegrasi PLC Bus Resource Control X sebagai master dengan PLC Schneider Modicon M221 sebagai slave. Nah, pengiriman dan penerimaan data atau perintah dapat dilakukan melalui node thread sehingga kontrol output seperti valve dan motor dapat berjalan sesuai logika yang telah dibuat. Nah, selain itu penggunaan HMI Web IQ mempermudah pengguna dalam melakukan monitoring dan kontrol seperti menjalankan proses penggunaan tombol start stop serta melihat status sensor dan output. Sistem juga mampu menampilkan informasi tambahan berupa suhu dan kelembapan dalam bentuk radial gauge. Nah, dengan demikian program ini menunjukkan penerapan konsep dasar SCADA yaitu integrasi komunikasi, kontrol, dan monitoring secara terpusat dalam satu sistem. Eh, sekian penjelasan yang dapat saya
berikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.